Shalom, selamat malam. Salam jumpa kembali di channel kesayangan kita, Penginjilan Ministry. Saya Reverend Daromes Samaliwu dari Kabupaten Trenggalek. Happy weekend. Sabtu November tanggal 13 2021. Secara kontinu, secara maraton, Injil firman Allah tetap disampaikan, tetap dikumandangkan, tetap disiarkan secara langsung kepada para netizen, para rekan-rekan hamba Tuhan yang sedang melihat video catatan khotbah saya untuk sore ini. Baiklah, tidak berlama-lama. Lebih dahulu kita memulai dengan doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kasih setiamu, anugerahmu. Sepanjang saat dan waktu, sedikit pun engkau tidak membiarkan kami. Sedikit pun engkau selalu tidak memarahi kami akibat pelanggaran yang kami buat pada hari ini. Tapi oleh karena kasih-Mu pengampunan bagi kami terima daripadamu Yesus Kristus. Kristus yang diurapi. Terima kasih buat para pendengar, para netizen yang ada di seluruh penjuru negeri ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, bahkan sampai di luar negeri, Injil tetap diberitakan. Barulah tiba kesudahannya. In Jesus' name we pray. Amin. Amin. Haleluya. Hari ini saya hadir di hadapan saudara dalam tema topik judul tagar Injil diberitakan, ucapan Yesus Kristus yang menjanjikan dengan pasti, dalam kurung A1+. Ayat pokok pada sore ini saya kutip, saya ambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-22 hingga ke-33. Lembaga Alkitab menulis perikop di atas, Yesus berjalan di atas air. Peristiwa ini terjadi. Yesus bersama murid-muridnya. Dalam peristiwa ini kita akan mendapatkan hal-hal yang unik, tapi menjadi kenyataan. Karena yang hadir sebagai pelaku yaitu Yesus sendiri bersama murid-muridnya. Saya bacakan ayatnya. Injil Matius pasal 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Yesus menginstruksikan, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke sebuah perahu, untuk bertolak dari hulu ke seberang. Sementara itu Yesus sendiri
memberikan perintah kepada orang banyak yang sedang mengikuti ibadah KKR yang dipimpin langsung oleh Juru Selamat kita, Yesus Kristus yang diurapi. Ayatnya yang ke-23. Dan setelah banyak orang itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ketika Yesus memberikan aba-aba perintah kepada orang banyak, segera pulang. Karena dari pagi sampai petang, engkau bersama-sama dengan aku, kata Yesus kepada orang banyak. Tergeraklah hati Yesus untuk berkata kepada orang banyak, silakan pulang. Kapan-kapan lagi kita berjumpa. Kapan-kapan lagi ada waktu kita bersua kembali. Dan Yesus melakukan kegiatan. Dia bukan kategori masuk dalam kategori pencinta alam alias pendaki gunung. Tapi Yesus Kristus adalah juru selamat saudara dan saya. Juru selamat isi dunia ini. Sang penguasa, sang pemegang kedaulatan penuh atas hidup saudara dan saya. Sang penyelamat. Dia punya penuh kuasa dan wibawa. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang menyelamatkan, hanya nama Yesus. Hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang berhak melihat kerajaan surga. Garis bawahi perkataan saya, Yesus Kristus juru selamat isi dunia ini. Yesus mengklaim, Yesus memproklamirkan dirinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan dikuatkan lagi dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karya Allah begitu besar akan isi dunia ini, dan segala dosa dunia ini dipikulnya dan ditanggungnya. Dan segala dosa apa yang kita pernah lakukan, hitam putih pekat, merah delima, merah kermisi, semuanya Tuhan sanggup mengampuni saudara dan saya. Jangan ragu percaya kepada Dia. Jangan bimbang, buang saja rasa ragu saudara. Buang saja kekhawatiran saudara. Buang saja kebimbangan saudara. Buang saja rasa resah saudara untuk percaya kepada Yesus. Yesus Kristus yang diurapi. Dialah penyelamat dunia ini. Dialah juru selamat saudara dan saya. Tanpa Yesus saudara dan saya tidak akan melihat kerajaan surga. Yesus naik ke sebuah bukit. Di sana ia menyendiri, melakukan hubungan kontak dengan surga. Yesus bukan seorang yang bertapa mencari ilmu-ilmu, tapi Yesus naik ke bukit. Dia melakukan ritual doanya kepada Bapa di surga. Dia melakukan penyembahannya kepada Bapa yang di surga. Dan Bapa itu adalah Yesus sendiri. Haleluya, haleluya. Layanilah Dia, percayalah Dia. Jangan tinggalkan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan ragukan pribadi Yesus. Jangan saudara dan saya tidak boleh kecewa. Mari kita pikul
salib Yesus, engkau akan dibenci oleh dunia ini. Karena dunia tidak mengenal siapa itu Yesus. Dan engkau adalah salah satu pengikutnya. Dan engkau adalah salah satu pribadi yang mengasihi dia. Ayatnya yang ke-24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan karena angin sakal. Antara Yesus dan murid-muridnya ada jarak beberapa mil. Sementara murid-murid berlayar, angin topan sakal mengamuk. Coba saudara pergi di tepi pantai, di malam hari engkau melihat gelombang, angin kencang berhembus. Ketika murid-murid menyeberang beberapa mil dari Yesus, ada jarak, dan di tengah perjalanan mereka ada angin topan badai memberontak, mengamuk, marah. Itulah keadaan alam. Angin sakal, gambaran dari persoalan yang kita harus hadapi. Adakah saudara mengalami masalah dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam mengiring Tuhan? Ya, jelas. Pasti ada selama saudara dan saya masih hidup. Kecuali saudara dan saya sudah kembali, sudah mengembuskan napas, raga dan jiwamu terpisahkan. Angin sakal selalu ada, riak-riak persoalan pasti ada. Tidak ada yang luput dari masalah. Tidak ada yang kebal dari masalah. Tidak ada masalah takut menghampiri saudara dan saya. Masalah pasti ada, salib pasti ada. Tapi Yesus Kristus jawaban dari segalanya saudara dan saya. Baiklah saudara dan saya, berbanyak dan banyak duduklah di kaki Tuhan serta menangis. Keluarkanlah isi hatimu. Keluarkanlah segala unek-unek yang ada dalam sanubari, dalam intuisi pikiran saudara, dalam perasaan saudara. Sampaikan kepada Yesus Kristus. Dia akan datang menolong dan menyelamatkan saudara dan menghiburmu serta mengangkat bebanmu itu. Bebanmu di waktu disembuhkan. Bebanmu terbebas. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Ayatnya yang ke-25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Tengah malam Yesus datang menghampiri murid-muridnya ketika mereka dalam pelayaran
untuk menuju ke seberang. Yesus datang, saudara-saudara. Murid-murid kaget, murid-murid terkejut, murid-murid tersentak akibat kehadiran Yesus secara misterius, secara tiba-tiba dia datang. Begitulah analogi, saudara, ketika Yesus datang, ketika engkau dipanggil olehnya, ketika tibalah saatnya saudara dipanggil secara tiba-tiba, tanpa kita mempersiapkan diri sebelumnya. Sebab itu ketika masih ada waktu dan kesempatan, saudara dan saya gunakan waktu dan kesempatan. Sekali lagi saya katakan, gunakanlah kesempatan hidupmu itu. Terus engkau sudah diberkati, engkau sudah merasakan bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan. Terus engkau berhitung dengan Tuhan. Terus engkau bersantai ria dengan Tuhan. Terus engkau mengolok-ngolok Tuhan. Terus engkau tidak percaya kepada Dia. Terus engkau mengkhianati Dia. Itukah yang Tuhan minta dalam hidupmu? Saya kira ketika rohani kita sehat, ketika mata rohani, pikiran, hati, jiwa kita sehat, tidak mungkin saudara lakukan. Tapi ketika mata batin kita tertutup, ketika penglihatan rohani kita, mata kita kabur, maka engkau tidak melihat, engkau tidak mengenal, engkau tidak merasakan bagaimana baiknya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Itukah yang Tuhan minta? Itukah yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara? Pantaskah engkau berikan kepada Dia? Layakkah engkau berikan kepada Dia? Bukankah engkau menyadari bahwa dosamu ditebusnya di bukit Golgota? Yesus menderita, mati, tapi puji Tuhan di hari yang ketiga Dia bangkit dari antara kematian. Kematian, mati, tidak bisa membendung kuasa Tuhan Yesus Kristus yang kita layani, yang kita percaya, yang kita imani. Haleluya. Lihat tanda-tanda zaman. Silahkan saudara pergi buka channel YouTube. Di sana banyak channel-channel Kristen yang memberitahukan kesaksian. Satu demi satu, berlanjut dan berlanjut dan berlanjut. Kesaksian diluncurkan oleh orang-orang yang sebelumnya belum mengenal Yesus. Dan 1000% mereka mengakui ada perbedaan antara Tuhan Yesus yang kita muliakan, antara yang saya layani dan saudara layani. Ada perbedaan, menunjukkan bahwa Yesus Kristus, Dia memang hidup, Dia memang berkuasa, Dia memang Allah serba sekalian alam ini. Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia berdaulat penuh atas ciptaannya, termasuk saudara dan saya. Sekali lagi, baiklah kita bertobat. Hentikanlah perkataan kita dalam jiwa, dalam perasaan, bahwa aku sukses, aku diberkati, karena aku berusaha sedemikian rupa, karena otak saya bermain, karena otak saya cerdas, sehingga apa yang saya miliki ini semuanya
hasil karya saya, hasil jerih lelah saya. Dan jika saudara berkata demikian, sebaiknya dan sepantasnya minta ampun kepada Yesus Kristus, karena semuanya berasal daripada Dia sendiri. Yesus Kristus namanya. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Saya pastikan, saya katakan dengan segenap hati saya bertanggungjawab dunia dan akhirat, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada kelepasan, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada jalan keluar, ada damai sejahtera, ada pertolongannya, ada keselamatan jiwa dari api penghukuman yang kita kenal neraka untuk selama-lamanya, forever and ever. Di ayatnya yang ke-26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ternyata murid-murid ini juga, saudara-saudara, mereka merasa takut. Sangat manusia jika saudara dan saya sering kita mengalami rasa takut. Engkau bukan manusia super, tapi engkau adalah manusia ciptaan Yesus Tuhan Allah. Di dalam Yesus Kristus yang diurapi itu. Haleluya. Di ayatnya yang ke-26, saudara, mereka terkejut. Semua mata memandang murid-murid yang ada di atas perahu dalam berperlayaran mereka. Tengah malam jam 3 melihat mereka, Yesus datang menghampiri mereka. Semakin dekat, sosok Yesus, tubuh Yesus, pribadi Yesus ada di depan murid-muridnya. Dan murid-murid seketika itu juga, secara refleksi, murid-murid berada dalam ketakutan. Mereka mengira hantu sedang mendatangi mereka. Tetapi puji Tuhan, Yesus menampakkan dirinya. Dan Dia memperkenalkan dirinya. Jangan takut. Saudara dan saya, dengarkan kata hamba Tuhan pada malam. Saya Darwomes Samani, khotbah di channel YouTube. Hilangkan rasa takut saudara. Buang rasa takut saudara di dalam mengiringi Tuhan, dalam mengiringi Tuhan, dalam melayani pekerjaan Tuhan. Buang ketakutan itu, karena ketakutan itu misi dan visi iblis. Tapi misi Tuhan, damai sejahtera, sukacita. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Mereka berteriak-teriak. Ada kegaduhan di pasal di ayat 26 ini, saudara. Murid-murid berteriak karena rasa takut yang amat terhadap sosok yang datang menghampiri mereka. Karena mereka tidak mengenal siapa yang datang, siapa gerangan yang datang menghampiri mereka tengah malam jam 3. Tapi ketika Yesus memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya, jangan takut,
Maka seketika itu hati para murid-murid tenang dan teduh, karena Sang Guru, Sang Mesias, Juru Selamat saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus, berada bersama murid-murid, dan saya juga yakini bersama kita, saudara. Haleluya. Ayatnya yang ke-27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kita ke Injil Matius. Kita ke Mazmur 116. Mazmur 116 ayat 7, saudara dan saya. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Daud menulis dalam Mazmur ini, saudara. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Adakah engkau berterima kasih kepada Dia? Adakah engkau tahu membalas ucapan syukurmu kepada Dia? Dan adakah engkau memuji kepada kebesaran? Adakah engkau menyanyikan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib-ajaib Tuhan. Haleluya. Mazmur 116 ayat 7, saudara. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Engkau yang mengalami tekanan karena nama Yesus, engkau yang menderita karena sakit, engkau yang mengalami penderitaan, engkau yang mengalami kecewa, biarlah Tuhan mengubahkan hatimu dan berkata, dan engkau harus berkata, tenanglah, hai jiwaku, sebab Tuhan berbuat baik kepada mereka. Tuhan akan berbuat baik kepada kita. Tuhan akan peduli. Tuhan akan memberkati. Tuhan akan meluputkan kita dari segala masalah, dari segala persoalan. Tuhan akan menyembuhkan saudara dari segala sakit. Tuhan akan memakai saudara dengan dahsyatnya. Pelayananmu, pelayanan yang mencengang-cengangkan. Karena penyertaan Tuhan, karena ada Roh Kudus, sehingga mujizat-mujizat demi mujizat terjadi. Orang sakit ketika engkau sembuhkan, maka orang sakit itu pun sembuh. Dari berbagai-bagai penyakit ketika dokter sudah memponis, dokter mengangkat tangan, tapi ketika engkau datang berdoa kepada orang sakit itu dengan memakai nama Yesus, maka orang tersebut akan mengalami kesembuhan secara total. Saya teringat pelayanan Reinhard Bonnke di Afrika Selatan. Penginjilan KKR yang dia lakukan di Davos di Afrika Selatan. Luar biasa hamba Tuhan ini. Disertai oleh kuasa yang dahsyat. Disertai dengan kuasa yang mencengang-cengangkan. Roh Kudus menyertai hambanya ini ketika dalam KKR yang super akbar itu di Afrika Selatan sana, saudara. Saya tidak tahu tahun berapa, beberapa tahun yang lampau, saudara, terjadi mujizat. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Itulah kuasa yang menyertai hamba-hambanya. Itulah kuasa yang akan menyertai saudara dan saya. Sebab itu saudara-saudara, baiklah kita dekat kepada Tuhan. Baiklah kita mengasihi Dia. Baiklah kita percaya dengan segenap hati kita. Baiklah kita rindu akan Dia. Baiklah kita mau menyatukan diri dengan Yesus Kristus. Haleluya. Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus memberikan pertanyaan kepada Yesus. Jika Engkau, Tuhan, suruhlah aku datang menemuimu. Begitulah ucapan Petrus yang saya artikan dengan bahasa saya.
Jika engkau Tuhan Yesus, suruhlah aku datang berjumpa denganmu, kata Petrus. Di dalam Petrus saat itu dia masih ada keraguan. Berada dalam cengkraman ketakutan ketika mereka melihat Yesus pada jam 3 malam. Mereka mengira Yesus itu adalah hantu yang berada di lautan, di tengah laut air sakal itu. Gelombang sakal itu. Tapi Yesus memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya. Jangan takut. Saudara dan saya jangan takut mengiring Tuhan. Jangan takut melayani Dia. Adakah engkau punya masalah dalam pelayananmu? Adakah gereja saudara ditutup? Adakah kegiatan rohani saudara? Ritual-ritual yang akan engkau lakukan kepada Tuhan diterhalang akibat segelintir orang yang datang menghalangi saudara. Bagaimana jalan keluarnya? Cepat adukan kepada Tuhan Yesus. Laporkan secara jelas kepada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang mengambil alih. Biarlah Tuhan sendiri yang menyelesaikan masalah saudara dan saya. Jangan pakai kekuatan saudara dan saya. Jangan pakai kehebatan saudara. Jangan pakai apa yang engkau miliki. Karena semua itu hanya sia-sia di hadapan Tuhan. Haleluya. Ayat 28. Ayat 29 saudara. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus mengajukan pertanyaan kepada Yesus Kristus. Dan Yesus merespon pertanyaan Petrus itu. Datanglah. Bagi saudara yang mengalami beban, bagi saudara yang mengalami masalah, datanglah kepada Yesus. Datanglah. Serahkan segala beban hidup. Datanglah. Bawalah, taruhlah di bawah kaki Yesus. Di bawah kaki Yesus, saudara dan saya disembuhkan. Bebanku terlepas. Petrus turun mendapatkan Yesus, menemui Yesus. Kita baca dalam surat Yudas pasal 1. Ayatnya yang ke-21 dan 22. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ayat 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Garis bawahi. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Adakah engkau masih ragu-ragu? Adakah engkau masih bimbang, gelisah, resah, baper? Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ayatnya 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ketika Petrus berjalan di atas air, ada keraguan, apakah aku masih tetap berjalan di atas air atau tidak. Tapi ketika kebimbangan menghantui Petrus, Rasul Petrus murid Yesus itu, maka hampir tenggelamlah dia. Kedalaman laut itu mungkin tidak bisa saya prediksi berapa, karena Alkitab tidak mencatat. Bimbang. Pertama dia begitu mempunyai iman yang mengalahkannya. Tapi di tengah-tengah perjalanan dia bimbang dan hampir tenggelam. Nyaris maut datang kepada dia.
Kitab Yesaya pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-10, saudara. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah. Kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ada jaminan daripada Yesus kita, sembahan lidah kita. Janganlah takut karena aku menyertai engkau sampai pada kesudahan alam ini. Haleluya, 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 haleluya. Di ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yesus menolong Petrus. Tapi di dalam waktu ketika dia menolong Petrus, Yesus mengomel. Yesus memarahi Petrus, muridnya ini. Sebagaimana kita memarahi anak kita kalau dia salah. Sebagaimana kita memarahi anak buah kita di kantor. Sebagaimana kita menegur rekan hamba Tuhan jika kita sebagai majelis daerah, sebagai ketua majelis pusat, sebagai ketua majelis wilayah, kita menegur rekan kita. Jika dia melakukan kesalahan, kita tegur. Wajiblah saudara tegur dan tegur kesalahan itu untuk mengoreksi demi perbaikan, sehingga tidak terulang lagi kesalahan yang sudah dia lakukan. Yesus menegur Petrus. Ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Kedua, Yesus dan muridnya Petrus naik ke perahu. Dan saat itu teduhlah lautan itu. Redahlah lautan itu. Di tengah tiupan angin sakal yang mengamuk di waktu malam, Yesus juga akan menyertai saudara dan saya. Baiklah kita berdoa untuk mengakhiri catatan khotbah pendek saya pada sore ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa buat Tuhan pemerintah kami. Pemerintah kami adalah wakil Allah yang ada di dunia ini. Kiranya Engkau berikan hikmat kepada mereka, kekuatan kepada mereka, terutama mereka takut kepada Tuhan. Segala tindakan kebijaksanaan, segala peraturan yang mereka keluarkan, segala unek-unek mereka yang mereka pikirkan, yang mereka ada dalam hidup mereka, kiranya semua mendatangkan kebaikan bagi kami semua, Tuhan. Injil diberitakan di seluruh negeri pelosok NKRI ini, Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Di mana saja saudara-saudara kami berada, hamba-hambamu, umat ketebusanmu berada, kiranya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi pada malam ini dan seterusnya. Tuhan memberkati mereka, mengampuni segala dosa-dosa kami semuanya, Tuhan. Kami berdoa buat perusahaan channel YouTube ini, kiranya Tuhan memberkati mereka. Perusahaan mereka Engkau berkati, Tuhan. Biarlah channel YouTube ini menjadi sarana, Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu sampai ke seluruh penjuru bumi ini. Barulah tiba kesudahan alam ini. Terima kasih banyak, Tuhan. Terima kasih. Kuduskan kami, sucikan kami, dan ampuni kami. Biarlah kami diurapi dan diurapi. Penyertaan Tuhan sempurna bagi orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa juga, Tuhan, buat keluarga kami, di mana saja mereka berada, Tuhan. Keluarga-keluarga kami yang mengalami masalah, yang mengalami kesakitan, yang mengalami penderitaan, kiranya Tuhanlah segala-galanya yang menolong mereka dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan. Rumah-rumah tangga yang sedang bermasalah, yang sedang menuju kehancuran, biarlah Tuhan memulihkan. Anggur baru kembali bersemi dalam keluarga-keluarga umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Terima kasih, Tuhan. Esok pagi hari Minggu, kami umat-umat-Mu akan melakukan ritual-ritual rohani kami, penyembahan-penyembahan kami kepadamu, Tuhan. Baiklah Tuhan, berikan kami kesehatan. Kami menikmati hari yang baru esok pagi. Bersama Tuhan kami lakukan perkara-perkara besar dan dahsyat. In Jesus' name we pray. Amen.